Coba kita ulang sekali lagi nyapa adik-adik yang di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Siapa yang bersemangat memuji Tuhan hari ini? Mari lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Amin. Amin. Ikuti gerakannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Ke kanan dulu ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Mari sama-sama ya adik-adik, kita nyanyikan kembali pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Mari lebih lagi kita katakan bahwa tidak pernah beranjak kasih setia Tuhan. Yuk sama-sama kita lompat ke kanan ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang mengasihiku, yang mengasihiku. Puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita mau ingat-ingat lagi segala kebaikan Tuhan buat kita. Kalau kita masih punya segala hal yang Tuhan berikan buat kita itu karena Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama kita angkat suara kita. Kita mau ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita katakan kalau Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita bangga punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami sayang Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala yang Kau perbuat. Yuk sama-sama adik-adik, jangan ada yang diam. Kita
Kita angkat suara kita angkat tangan kita. Kami bersyukur, kami sayang Engkau. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi panggil nama Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus, masuklah dalam hati kami ya Tuhan. Dalam hatiku memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan yuk adik-adik. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar syaralaba. Haleluya. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami cari. Masuklah dalam hati kami ya Bapa. Yuk adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, kita juga sama-sama berbahasa roh. Syaralab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 ar syaralabo. Pimpinlah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami anak-anak-Mu. Oh Yesus, sayang padamu. Sama-sama kita katakan memimpin. Oh, memimpin.
memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terus sembah Tuhan yuk adik-adik. Jangan ada yang diam, angkat mazmur kita buat Tuhan Yesus. Syaralabo syandi, kami sayang Engkau, Engkau sungguh baik, tiada sepertimu. Yuk adik-adik, jangan ada yang diam, terus sembah Tuhan. Terus angkat syukur kita. Katakan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus. Syaralabo, kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu, hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Kami cinta Engkau karena Yesus, ya Tuhan, sudah lebih dulu mencintai aku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku cinta Yesus, kami cinta, sungguh aku cinta Yesus. Oh, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, oh Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Kami cinta Engkau karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat tangan kita. Oh, ku cinta Yesus, oh Tuhan, ku cinta Yesus, oh Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus,
Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi hari ini dalam firman Tuhan. Kakak harap semua sehat-sehat ya di rumah. Nah, adik-adik yang manis-manis, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak harap semua sudah pegang Alkitab ya. Tidak ada lagi yang main-main atau jalan-jalan. Kakak harap semua fokus dengan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Roh Kudus, kami perlu Engkau, berikan kami hati untuk mengerti firman-Mu, berikan kami juga hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami butuh Engkau berbicara buat kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah siap saat ini. Kita akan baca Alkitab, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau nanya nih, apa adik-adik pernah tidak merasa tinggal sendirian di rumah? Mungkin papa dan mama pergi bekerja dan kakak-kakak juga mungkin lagi bepergian. Atau pernah tidak waktu mungkin di mall lagi jalan-jalan nih sama mama papa, terus adik-adik tersesat, tiba-tiba terpisah dari mama papa atau keluarga. Pernah tidak? Nah, kalau yang pernah merasakannya, nih kakak tanya lagi, apa sih rasanya kalau tinggal sendirian? Nah, coba ingat-ingat, waktu adik merasa sendirian, apa sih yang kita rasakan? Nah benar, pasti adik-adik akan merasa takut, merasa gelisah, khawatir, bahkan pasti ada yang menangis. Kenapa? Karena merasa takut. Nah adik-adik, sebelum kakak lanjut dalam ceritanya, yuk kita baca Alkitab bersama-sama dalam kitab Yohanes 14, ayat 16 sampai dengan 18. Nah, Kak Louis ulangi lagi, Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Nah ya, kalau adik-adik sudah dapat semua, yuk kita sama-sama baca Alkitab. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Nah, ayat 18 firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu." Nah, adik-adik yang manis-manis, sekarang kita masih atau masa-masa merayakan Paskah di mana Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga supaya kita diselamatkan. Nah, bahkan tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik,
Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji, bahkan sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan sudah mengingatkan kepada murid-muridnya waktu itu, bahkan berulang kali Yesus berpesan bahwa Ia akan meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, kalau kata meninggalkan berarti ditinggalkan, terpisah. Nah, waktu itu ketika murid-muridnya mendengar, oh, Tuhan Yesus akan tinggalkan mereka, tiba-tiba hati mereka sedih, adik-adik. Hati mereka merasa kecewa, hati mereka merasa takut, karena waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, mereka pernah berpikir begini, aduh, kalau Tuhan sudah mati, siapa lagi yang menjadi guru bagi mereka? Siapa lagi yang akan membimbing mereka? Nah, tetapi mereka lupa bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus. Nah, adik-adik mungkin bertanya begini, Kak, kenapa sih Tuhan menjanjikan Roh Kudus? Nah, adik-adik, tadi kakak pernah bertanya, di awal cerita kakak bertanya, pernahkah adik-adik merasa sendiri? Nah, ayat firman Tuhan pada ayat 18, firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, Tuhan berjanji waktu Tuhan pergi ke surga, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus menjanjikan memberikan Roh Kudus dan apa perannya Roh Kudus buat hidup kita. Nah, kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, peran pertama Roh Kudus Tuhan utus buat kita adalah menjadi penolong. Nah, ayat yang kita baca pada ayat 16 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Wow, keren adik-adik, bahwa Tuhan ketika naik di surga, Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus menjadi penolong. Kak, kok bisa sih Roh Kudus menolong kita? Iya, karena Dia adalah Allah Roh Kudus. Dia menggantikan posisi Tuhan Yesus selama ada di bumi. Nah, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Firman Tuhan bilang Roh Kudus yang akan menolong kita sampai akhir zaman. Nah, berikut peran Roh Kudus buat hidup kita adalah penghibur. Nah, kita baca dalam kitab Yohanes 16 ayat ke-7. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama buka ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Wow, Tuhan bilang Roh Kudus akan menjadi penghibur bagi kita. Nah, Roh Kudus kok Kak bisa menghibur, bagaimana ya Kak? Nah, maksudnya begini adik-adik, kalau kita merasa sendirian, kita tidak perlu takut karena ada Roh Kudus. Dia yang menjadi sahabat, menjadi teman buat kita. Kalau kita yang lagi bersedih hati, Roh Kudus akan buat kita untuk kuat, untuk tetap bersyukur. Bahkan mungkin kita lagi berduka cita, Roh Kudus akan bantu kita untuk bersuka cita. Nah, berikut adik-adik, peran Roh Kudus buat kita adalah roh kebenaran. Nah, di ayat bacaan kita tadi, firman Tuhan berkata pada ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Nah, adik-adik, Kak, pasti mungkin bertanya, Kak, kok bisa Roh Kudus katakan Roh Kudus berperan sebagai roh kebenaran? Iya, karena Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan memberikan kita hikmat untuk mengerti tentang firman Tuhan. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak akan memahami kebenaran firman
Tuhan. Nah, berikut peran Roh Kudus dalam hidup kita adalah mengubah pribadi manusia atau mengubah karakter manusia. Kok bisa? Nah, pasti bisa karena Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa. Roh Kudus sanggup mengubah dari pribadi manusia dari yang jahat menjadi yang baik. Atau contoh begini adik-adik, kita sudah berbohong. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan begini, kamu sudah berbohong, harus jujur. Nah, mungkin kita sudah menyakiti hati teman. Terus Roh Kudus bilang begini, kamu harus berdamai dengan dia. Nah, kita harus juga berdamai dengan teman. Nah, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita semua adik-adik. Nah, adik-adik yang manis, apalagi sih peran Roh Kudus? Masih banyak adik-adik. Roh Kudus memberikan kita karunia-karunia. Wow, keren ya adik-adik bahwa Roh Kudus sanggup memberikan kita karunia. Kak, karunia apa ya? Banyak adik-adik. Nah, masih ingat tidak waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mendapat kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa membuat banyak mujizat. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, dan masih banyak lagi. Bahkan Roh Kudus bisa beri karunia-karunia yang lain. Contohnya mungkin kita kepingin bernyanyi atau suara kita tidak baik. Roh Kudus bisa memberikan karunia untuk bernyanyi yang terbaik. Nah, adik-adik, bahkan masih banyak lagi hal-hal yang Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kakak harap kita semua adik-adik mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita tidak boleh merasa sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang akan menjadi penolong buat hidup kita. Nah, adik-adik yang di rumah, bagi adik-adik yang rindu untuk menerima Roh Kudus, untuk menerima janji Tuhan, yuk kita angkat tangan sama-sama, taruh tangan kanan di dada, dan tangan kiri diangkat ke atas. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus. Kami rindu Roh Kudus, Engkau masuk ke hati kami, Engkau penuhi hidup kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan selama kami ada di bumi ini. Kami percaya bahwa Engkau menjadi penolong, penghibur, menjadi kebenaran dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang memberikan karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima janji firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis-manis, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Dan kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom kawan-kawan, aku Richel, aku dari Belo Kids. Hari ini aku ingin kesaksian dengan menyanyikan lagu Yesus Sobat Kami.